Kami tunduk di hadapan-Mu ya Allah, mengucap syukur limpah terima kasih, karena kami tahu benar bahwa tanpa kehendak dan kuasa-Mu, kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kami datang tunduk di hadapan-Mu hari ini, di hari Minggu yang bersukacita dan berbahagia, karena kami tahu hari ini pun Engkau berikan bagi kami, terutama bagi GBKP Runggun Tangerang yang juga boleh bersukacita lewat hari Mamre. Tuhan Bapa dalam surga, Engkaulah pemberi bagi kami, suami, papa, ayah, dalam kehidupan keluarga. Dan karena itu ya Tuhan, kami tetap bersyukur dan di dalamnya kami mau belajar melalui kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana seharusnya seorang Mamre di tengah-tengah kehidupannya yang Engkau berikan dan Engkau anugerahkan. Berkati kami semua yang mendengar ya Allah, dan biarlah firman-Mu boleh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 kita baca secara responsoria. Ayat ganjil saya membacanya dan Bapak Ibu Saudara ayatnya yang genap. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Demikian jawab firman Tuhan, selalu disampaikan berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi juga yang dengan sukacita melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Pujian syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan kita kesehatan, waktu, kesempatan, bahkan kerinduan dalam hati untuk ada dalam persekutuan ibadah minggu hari ini. Karena kita percaya kita tidak akan bisa bangun kalau bukan karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak sesehat ini dan sesukacita ini ada bersama di hari Minggu ini. Bapak Ibu Saudara, tema Bapa yang takut akan Allah. Sebuah tema yang sungguh secara spesifik untuk bapak-bapak, untuk papa-papa, ayah-ayah, bahkan opung, ya, opa-opa, sebagai pria, sebagai laki-laki yang Tuhan anugerahkan dalam sebuah kehidupan keluarga atau rumah tangga. Kalau laki-laki dari zaman perjanjian lama adalah seorang yang sangat dipandang. Seorang laki-laki dalam sebuah keluarga, bahkan kita masih mengatakan disebut sebagai seorang imam, pemimpin, seseorang yang diharapkan. Sebuah keluarga itu mengharapkan bahwa seorang suami, seorang ayah itu adalah sosok yang mampu untuk mengayomi, mampu untuk mendampingi, mampu untuk menghibur ketika istri, anak-anak dalam berbagai situasi mungkin yang tidak sesuai dengan keinginan,
Bapa itu, ayah itu menjadi pegangan dari seorang istri dan anak-anak. Seorang bapa ini punya tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang harus dia pikul adalah menjaga agar keluarganya, istri, anak-anak, keluarga besarnya tetap ada dalam jalan Tuhan. Supaya seisi rumah itu menikmati firman Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, mengalami Tuhan. Itu harus diawali dengan seorang ayah, seorang bapa. Karena anak-anak itu mendengar jika seorang bapak itu menasihati. Karena biasanya bapak-bapak sering diam dulu. Biasa mama-mama yang cucut gitu kan. Bapak-bapak diam dulu. Kalau sudah tidak didengar mamanya, bapaknya mulai. Dan biasanya anak itu diam. Seorang ayah dalam figurnya sebagai pengayom, sebagai pelindung adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh sebuah keluarga. Ditegaskan oleh firman Tuhan hari ini di Mazmur 128 bahwa berkat atas rumah tangga itu berawal dari seorang ayah, seorang bapak, seorang laki-laki yang dipercayakan Tuhan. Dan bagaimana dia harus bersikap? Ayat 1 berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini sangat umum ketika dikatakan setiap orang. Tetapi dalam bahasa aslinya adalah maskulin atau menunjuk pada sosok laki-laki. Yang kemudian ditegaskan pada ayat ketiga, istrimu akan menjadi, berarti kan yang disebut atau yang dimaksud adalah seorang laki-laki atau seorang suami. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Orang yang takut akan Tuhan, yang menurut jalan yang ditunjukkannya, mengikutinya adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang akan menerima sukacita dan kebahagiaan hidup. Tetapi jangan karena firman ini kita menuntut seorang suami, ayah itu harus sempurna. Kalau boleh sama dengan Raffi Ahmad. Kita menuntut kalau bisa setiap bulan tuh seharga Hermes Nagita. Tetapi seorang ayah, seorang suami tidak dilihat dari segi yang demikian. Tetapi harus dilihat dan dituntut daripadanya adalah takutnya akan Allah. Takut akan Allah itu seperti apa? Takut akan Allah adalah orang-orang yang takut jikalau Tuhan dapati tidak mengikuti apa yang Dia firmankan. Orang-orang yang takut jikalau apa yang Dia ucapkan, apa yang Dia pikirkan, apa yang Dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu adalah orang-orang yang takut akan Allah. Ada di agama yang lain karena takut akan Allah, mereka takut untuk mendekati Allah. Hanya lewat segala macam pemberian yang menurut mereka akan sampai kepada Allah mereka. Tetapi Allah kita menginginkan setiap kita, terutama suami kepala rumah tangga itu dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan.
Jadi seorang suami, seorang ayah tidak dituntut kesempurnaannya, tetapi diinginkan oleh istri dan anak-anak, keluarga besar, bahkan jemaat Tuhan, menginginkan setiap laki-laki itu adalah laki-laki yang takut akan Tuhan, bukan sempurna. Karena sempurna itu milik Tuhan. Laki-laki boleh jatuh, tetapi dia bangkit kembali. Laki-laki juga tidak dilarang menangis ketika punya persoalan dan pergumulan yang besar, tetapi hatinya tetap ada di dalam Kristus, menangis dan tunduk di dalam Tuhan. Seorang laki-laki yang menuntun istri anak-anaknya untuk mengalami Tuhan, bukan cuma nasihat, bukan cuma omelan istri ke gereja, anak-anak ke gereja, tetapi beliau tidak kemana-mana, nonton bola. Yang harus diberikan oleh seorang laki-laki, suami, kepala rumah tangga adalah teladan. Tidak usah teriak-teriak, tidak usah ngomel-ngomel, perlihatkanlah. Saya ke gereja waktu jadwal gereja. Bagaimana kita menuntut istri anak-anak untuk taat kepada Tuhan, lalu kita sebagai orang yang diinginkan teladannya tidak melakukannya. Saya percaya bapak-bapak mamre di GBKP Tangerang gak ada yang seperti itu. Biasanya bapak-bapak di luar sana. Karena takut akan Tuhan adalah sesuatu yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pria sejak mudanya. Jadi yang muda-muda, karena ini buat bapak-bapak gak mau dengar. Ini adalah bagian penting dari hidupmu, mengetahui bahwa sesungguhnya ke depan engkau akan menjadi seorang ayah, seorang suami, seorang kepala rumah tangga. Dan hari ini juga engkau mempersiapkannya. Seorang yang takut akan Tuhan, yang menurut jalan yang ditunjukkannya, jika kita melakukannya, maka ayat 3 berkata, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Seperti pohon anggur yang subur, yang ceria, yang cerah, yang bersuka cita. Istri ceria, sukacita tidak hanya ketika menerima amplop awal bulan, tetapi bagaimana seorang istri di hari tanggal tua, tanggal muda tetap sukacita, tetap bersyukur, tetap beriman, tetap kuat karena ada suami yang kokoh, yang tegar. Ayat 2 berkata, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, hasil jerih payah suami, seberapapun itu, jika dia melakukannya, mendapatkannya dengan keringat, dengan usaha, terimalah dengan ucapan syukur, karena di sanalah berkat Tuhan ada. Beda berpuluh-puluh juta emas banyak, tetapi bukan hasil kerja keras, bukan hasil usaha, itu tidak menjadi berkat. Ada banyak bapak-bapak di luar sana yang kita tonton di TV hari-hari ini, pangkatnya, jabatannya, namanya penuh dengan gelar, lebih panjang gelar dari nama, saking pintar.
tetapi berakhir di penjara karena tidak memakan hasil jerih payah tangannya. Istrinya bahagia? Tidak. Anak-anaknya bahagia? Pasti dibully anak-anaknya yang tidak tahu menahu, yang tidak pernah dipikirkan oleh ayahnya bahwa apa yang dia lakukan itu berdampak bagi istri dan anak-anak. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Tunas artinya sesuatu yang diharapkan pertumbuhannya. Bahwa dengan melihat, meneladani seorang suami, seorang ayah, seorang bapak Mamre yang takut akan Tuhan, maka anak-anak itu akan juga meneladani, tumbuh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan sekeliling mejamu menyatakan sebuah persekutuan keluarga yang erat, yang bersukacita dan bersyukur. Sekarang ini persekutuan satu meja, ya, ada bapak ibu anak, makan bersama, tetapi tidak saling ngomong karena semua dengan HP. Sampai pulang tidak ada yang dibicarakan. Bapak nonton apa, ibu nonton apa, anak-anak main apa, tapi dalam satu meja. Bapak ibu saudara, itu adalah hal-hal yang sekarang ini kita lihat, bahkan kita saksikan, termasuk mungkin kita ada di dalamnya. Karena itu sebuah persekutuan yang indah, yang penuh dengan sukacita, penuh dengan syukur, adalah sebuah persekutuan yang saling mendengarkan. Orang tua dan anak kalau tidak ada nasihat itu bukan hubungan orang tua dan anak. Karena itu mama-mama biar dibilang cerewet, tetaplah cerewet buat anak-anak kita. Karena satu saat dia akan ingat cerewet kita itu benar. Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan pasti untuk kebaikan anak-anak. Bapak ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, istri anak-anak akan menjadi sebuah persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Ketika seorang ayah hadir di dalamnya dalam kewibawaan sebagai kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Kita tidak harus menuntut seorang ayah sekali lagi sempurna. Tetapi kita sebagai istri dan anak-anak juga harus mampu menopang dan mendoakan suami, papa, ayah kita. Karena kita tidak hanya boleh menuntut dia harus begini, kerja begini, duit segini sebulan harus. Tapi kita juga tidak pernah mendoakannya. Membiarkan dia berusaha sendiri. Pulang makan ambil sendiri. Bapak ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam persekutuan kita hari ini, kita mau mengucap syukur bahwa Tuhan menghadirkan sosok laki-laki dalam hidup kita. Kalau mungkin ada ibu-ibu atau anak-anak, kok bapakku enggak begitu, suamiku kok begini begitu, doakan. Karena selama nafas ini masih ada, Tuhan masih mampu untuk membolak-balikan hati setiap orang, termasuk bapakmu, termasuk suamimu. Kalau masih dia dalam proses, terus doakan, jangan pernah berhenti. Karena kita mengasihi dia sebagai suami tidak hanya waktu senang. Itu ada janji dalam pernikahan. Tidak hanya ketika kita berkelimpahan, ketika sehat, ketika ganteng, ketika tampan, tetapi juga ketika dia terpuruk,
ketika dia bermasalah dalam pekerjaannya, seorang istri yang disebut penolong harus hadir. Harus menjadi pegangan, kekuatan bagi suami. Terlebih anak-anak. Sekalipun ayah kita mungkin sudah sakit, sudah tidak mampu berbuat apa-apa, jangan ditinggalkan. Karena saya percaya ketika engkau belajar, sekolah, ada doa seorang ayah yang selalu ada di jalan hidupmu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadi keluarga, suami, istri, orang tua, anak yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yaitu menuruti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai seorang suami. Tanggung jawabmu sebagai suami harus tidak hanya hafal, tahu, tetapi lakukan itu terhadap istri dan anak-anak. Tetapi juga seorang istri harus juga demikian. Anak-anak juga tidak hanya mampu kasih tangan, tetapi jika engkau sudah bisa memberi kepada orang tua, itu luar biasa berkatnya bagimu. Dan itu juga menjadi berkat bagi anak-anakmu ke depan. Ayat kelima dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berkat Tuhan ketika seorang laki-laki itu taat kepada Allah, mengikuti firman-Nya, tidak hanya berlaku untuk istri dan anak-anaknya, tetapi di mana dia hidup, di mana dia dikenal, di mana dia bekerja dan berusaha, dia tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, maka orang lain pun bisa menerima berkat daripadanya. Karena berkat tidak hanya uang, bukan membagi-bagi uang, tetapi bagaimana sikap hidupnya, bagaimana cara dia untuk menjalankan usaha pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian orang lain melihat dan membawa itu menjadi berkatnya bagi keluarganya. Itu berarti bahwa seorang pria laki-laki, seorang Mamre adalah orang yang membawa berkat bagi banyak orang. Itu sungguh luar biasa anugerah Tuhan. Ayat 6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Artinya seorang bapak ini ketika dia takut akan Tuhan, dia melihat anak-anak, cucu, cicit. Kalaupun dia lebih dulu pergi, namanya, nasihatnya, teladannya itu tidak akan pernah hilang dari hati keluarga dan keturunan. Pasti dia, kalau dulu kamu begini nih, Opung tuh pasti ngomong begini. Opa pasti nasihatin begini. Artinya bahwa hidupnya telah menjadi berkat bagi keturunannya, generasi ke generasi. Karena itu biarlah para Mamre tetap teguh di dalam Tuhan sekalipun berat tanggung jawab bapak-bapak. Seorang imam sebagai kepala keluarga. Jadikan hidupmu berkat bagi banyak orang. Dan biarlah ibu-ibu terus menopang, menjadi penolong, pendoa bagi suami dan anak-anak. Juga jadikan anak-anak orang tuamu sebagai teladan hidupmu. Berjalanlah bersama dengan doa orang tua. Sehingga ke depan di masa yang akan datang kita mampu melihat bagaimana janji Allah, berkat-berkatnya, kebahagiaan-kebahagiaan yang kita akan terima ketika kita mau menjadi orang yang takut akan Tuhan.
kita mau taat menurut jalan yang ditunjukkannya. Tuhan tidak pernah berdusta. Dia berjanji dan Dia akan menepatinya. Dan terimalah kasih setia Tuhan bagi jemaat dan khususnya para mamre. Tuhan Yesus memberkati. Amin.